Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan yang baik ini, anak-anak Bapak dimanapun berada, kembali Bapak Kamaruzzaman hadir di tengah-tengah kalian semuanya, di mana pada kesempatan hari ini Bapak akan menjelaskan materi tentang kurban pada pelajaran ilmu fikih. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan kepada anak-anak Bapak semuanya tentang materi kurban, pengertian kurban, rukun kurban, syarat-syarat kurban, dan tata cara melaksanakan kurban tersebut. Anak-anak Bapak dimanapun berada, kurban secara bahasa itu berasal dari kata qaraba, artinya adalah dekat. Maksudnya kurban ini adalah sebuah ibadah yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melalui penyembelihan hewan ternak. Hewan ternak yang kita kurbankan tersebut memiliki syarat-syarat, di antaranya hewan ternak yang kita kurbankan yaitu hewan yang wajib dizakati. Artinya hewan-hewan yang boleh kita kurbankan hanyalah hewan-hewan tertentu saja, seperti kambing, kerbau, sapi, unta, dan domba. Di luar daripada itu, hewan kurban tidak diternakan. Kemudian anak-anak Bapak juga perlu diketahui bersama bahwasanya hewan kurban tersebut harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Yang pertama, hewan kurban tersebut tidak boleh cacat. Kalau cacat, maka kurbannya dianggap tidak sah, seperti telinganya terpotong, atau kakinya pincang sebelah, atau kondisi tubuhnya sakit-sakitan, atau hewannya sangat kurus. Ini adalah contoh-contoh hewan yang tidak diperkenankan dalam kita melaksanakan kurban. Kemudian kurban itu dilaksanakan pada selama 4 hari, yaitu sejak hari nahar, yaitu 10 Zulhijjah, tepatnya setelah hari raya Idul Adha diselenggarakan. Kemudian 3 hari lagi, yaitu pada hari tasyrik 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Dengan demikian, proses pelaksanaan kurban ini berlangsung selama 4 hari. Anak-anak Bapak dimanapun berada, tentunya selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita beranjak ke tahap berikutnya, yaitu Bapak akan menjelaskan tentang tata cara atau langkah-langkah dalam melakukan proses kurban tersebut. Karena sebagaimana kita ketahui, kurban adalah salah satu syariat Islam, aturan Islam, ibadah dalam Islam. Tentu punya ketentuan-ketentuan yang harus kita perhatikan supaya ibadah kurban yang kita lakukan benar secara syariah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah-langkah tersebut yaitu yang pertama, kita harus pastikan dulu hewan yang kita kurbankan tersebut adalah hewan yang memenuhi kriteria yang telah Bapak sebutkan sebelumnya. Kemudian hewan tersebut juga harus kita pastikan sehat, tidak ada cacat, dan lain sebagainya. Kemudian ketika hal itu sudah kita lakukan, maka langkah berikutnya adalah kita menyediakan alat potong yang benar-benar tajam. Bisa kita gunakan pisau, parang, atau alat lain yang memang sifatnya tajam, sehingga ketika kita menyembelih hewan tersebut tidak akan merasakan kesakitan yang terlalu lama. Yang kedua, setelah kita menyediakan alat yang tajam, syarat berikutnya yaitu kita arahkan atau kita posisikan hewan tersebut menghadap ke arah kiblat, yaitu dengan
memiringkan posisi hewan tersebut menghadap kiblat dengan rusuk kirinya berada di posisi di bagian bawah, sehingga kepalanya ada berada di selatan dan ekor hewan ada berada di utara kalau memang kiblatnya ke arah barat. Seperti itulah kira-kira posisi kita saat melakukan penyembelihan hewan. Kemudian setelah kita membaringkan hewan tersebut menghadap kiblat, kita langsung membacakan doa yang pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu kita lanjutkan dengan membaca sholawat sebanyak 3 kali, yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini kita baca sebanyak 3 kali. Setelah salawat selesai kita bacakan, kemudian kita baca doa berikutnya, yaitu Allahumma hazihi minka wa ilaika fataqabbal. Setelah doa tersebut selesai kita ucapkan, langsung kita melakukan proses penyembelihan dengan cepat dengan 2 kali tebasan, sehingga hewan tersebut dapat kita pastikan bahwasanya 2 saluran yang berada di lehernya, yaitu saluran pernapasan dan saluran makan, benar-benar telah terputus. Karena di antara persyaratan yang paling utama saat kita menyembelih kurban termasuk penyembelihan hewan yang lain, yaitu wajib memutuskan 2 saluran, yaitu saluran makanan dan saluran pernapasan pada hewan tersebut. Karena ketika 2 saluran ini putus, maka dengan seketika hewan tersebut akan lekas mati. Anak-anak Bapak dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk lebih jelasnya mari sama-sama kita saksikan video praktik pelaksanaan kurban sebagaimana yang terlihat pada video berikut ini. Cuma biasanya sebelum seseorang itu melakukan takbir, Imran, sembelih, dia bertakbir dulu deh. Nanti orang ikuti ya. Bapak terus hero Pak di Oh, Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah anak-anak Bapak tadi melihat cuplikan video tentang tata cara pelaksanaan kurban, Bapak sudah yakin bahwasanya anak-anak Bapak di sini semuanya sudah pada paham bagaimana tata cara melaksanakan kurban yang benar, sehingga mudah-mudahan ilmu yang sudah anak-anak Bapak dapatkan ini dapat dipraktikkan dalam kehidupan di masyarakat. Seterusnya kita masuk ke dalam sub yang terakhir, yaitu hikmah melakukan kurban. Anak-anak perlu tahu bahwasanya setiap syariat Islam yang Allah turunkan ke permukaan bumi ini tentu memiliki hikmah atau memiliki kebaikan yang hendak dicapai di balik setiap ajaran-ajaran Islam. Pun demikian adanya pada kurban tersebut. Ada beberapa hikmah yang bisa kita petik dari proses melakukan kurban. Yang pertama, hikmah kurban adalah upaya kita menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena sebagaimana kita ketahui, asal muasal pelaksanaan kurban ini bermula dari peristiwa Nabi Ibrahim dengan anak Nabi Ismail yang rela harus mengorbankan jiwanya semata-mata patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada akhirnya Ismail tidak disembelih oleh Allah dan diganti dengan seekor kambing. Demikian pula Nabi Muhammad juga pernah melakukan kurban saat beliau masih hidup,
Dan hari ini kita selaku umatnya melakukan hal yang serupa sebagai bentuk kita menghidupkan sunnah-sunnah beliau dengan harapan kelak mendapatkan syafaatnya di kemudian. Kemudian hikmah yang kedua yaitu wujud kita melakukan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurban ini merupakan manifestasi atau bentuk ketakwaan seseorang. Karena sebagaimana diketahui, ketika seseorang berkurban, dia harus mengorbankan hartanya, harus mengorbankan tenaganya, dan ini hanya mampu dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa. Karena ketika seseorang tidak bertakwa kepada Allah, maka dia akan merasa rugi ketika dia berkorban karena sejumlah uangnya hilang. Kemudian hikmah yang ketiga yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sudah Bapak singgung di awal bahwasanya kurban itu adalah berasal dari qarabah, mendekatkan diri kepada Allah. Dan kurban itu merupakan proses bagaimana kita berupaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menghilangkan sifat bakhil, sifat kikir yang ada pada diri kita. Sehingga dengan demikian kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat penyakit hati, yaitu salah satunya kikir, dapat kita kikis dengan melaksanakan ibadah kurban tersebut. Kemudian hikmah yang keempat, kurban adalah bentuk kesalehan sosial kita kepada masyarakat miskin. Karena sebagaimana kita ketahui, kita manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Kita selalu bergantungan dengan orang lain. Nah, ketika kita mempunyai kelebihan, inilah momentum kurban untuk kita berbagi kepada sesama, terutama kepada orang fakir miskin, sehingga terciptalah kedamaian, kasih sayang antar sesama, sehingga terwujudlah kehidupan yang aman, tentram, dan damai tanpa ada peristiwa konflik apapun. Anak-anak Bapak dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah, barangkali demikianlah materi yang dapat Bapak paparkan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan materi yang sudah Bapak sampaikan ini dapat Ananda semuanya pahami dan terus diulang-ulang, sehingga pemahaman anak-anak terhadap konsep kurban ini dapat dipahami secara benar dan secara utuh. Pak akhiri dengan hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.